Selanjutnya saya akan nyambung, ini tadi baru pembukaan, nyambung 20 menit atau 15 menit kemarin yang tanya soal pernikahan. Dan saya banyak di Japri tadi, di DM saya itu anak-anak di Liquid tanya soal nikah dan lain sebagainya. Ini masih saya simpen. Oke, saya jawab. Ada yang tanya begini, ini mesti pertanyaannya Elsie dilamar karo bojone wong. Tak wacake ya. Namanya nggak tak sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Gus Miftah, apakah ketika seorang suami menikah lagi itu harus mendapat izin dari istri pertama? Nah, ini langsung pertanyaannya Elsie tadi. Asli, Laura ya pertanyaan codot-codot gue. Kalau saya insya Allah tidak akan menikah lagi. Menikah lagi Gus, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Amin matamu, amin. Sopo sing ngomong amin. Wong lanang karo wong wedok iki lebih hebat mana to, Nduk? Hebat laki-laki apa hebat perempuan? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Rampung. Wong wedok saiki dilawan. Ini tempat wong wedok. Wong lanang ki ringkih. Wong wedok iku kuwate ra umum. Lha piye? Nggo pabrik susu loro kuat kok. Wong wedok. Wong lanang ki ringkih, lemah. Nggo ndok lore sambatan karo manuk. Alah. Ya ampun sah wedok kok kedak. Kalau saya insya Allah, saya itu sangat menghargai istri. Bagi saya, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya, karena di depan kamera. Sing bener bukan itu kok. Di belakang di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Aku bener gelem karo kae nyesel. Wis codot-codot rungokno. Kalau kamu jomblo santai saja. Ada yang jomblo di sini? Banyak. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Santai wae. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, Le. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Eman-eman gonmu sunat, Le. Ora ana bedane karo keran mung nguyuh tok. Apakah seorang suami, ini saya ngomong yang sebenarnya ya, harus mendapatkan izin dari seorang istri ketika akan menikah lagi? Kalau pernikahannya siri, tidak ada kewajiban. Pada dasarnya suami itu menikah lagi boleh walaupun tanpa restu dan tanpa izin istri. Tetapi kalau mau dilegalkan melalui catatan KUA, maka biasanya hakim itu minta surat persetujuan dari istri. Caranya bagaimana? Suami dengan modal tanda tangan dari istri diajukan ke pengadilan bahwa menyatakan sang suami pengen menikah lagi. Diputuskan sama pengadilan, pengadilan menyetujui. Itu kalau nikah resmi. Laki-laki sudah bersuami pengen nikah lagi. Tapi kalau nikah siri, nggak ada kewajiban untuk minta izin kepada istri. Tapi ya mohon maaf ya, mbak-mbaknya itu di Rom itu biasanya banyak korban PHP laki-laki. Hati-hati aja. Itu juga banyak PHP itu, perjaka hampir punah. Jadi biasanya wong lanang ki lak ning Rom, betul, lak mbribe LS iki, wah apa meneh LS ini disenengi. Ayo Dek nikah karo aku. Wah, kayak omah. Begitu 3 bulan ternyata omahnya mau ngontrak. Jadi hati-hati, Nduk. Tamumu ki arep entuk awakmu, cangkeme luwih manis tinimbang madu. Tapi bar 3 bulan, ya Allah, Raini lebih kejem daripada Israel tak kandani.
Akhirnya telepon bar 3 bulan, telepon meneh karo mami nih, "Mi, aku kerja lagi ya di Liquid." Lah ngopo? "Nduk, tamuku asu." Mesti ngono kuwi kan. Kamu jangan percaya itu loh. Ya kalau mau menikah, nikah beneran. Nikah beneran. "Dek, aku seneng karo awakmu." Ya nikah. Kalau ada orang mengatakan sama kamu, "Dek, aku cinta sama kamu," katakan sama laki-lakimu, "Kalau memang masnya mencintai aku, cukup lakukan satu di antara dua." Apa? Halalkan atau tinggalkan. Wow, gagah. Wow, malah nawan-nawani, "Mas, nyoh." Halah, halah. Yo mana iman lo. Codot mau lawan. Aku ya seneng ya, karena saya seneng kalau kemudian ada mbak LC sukses dapat suami. Karena saya pernah menikahkan beberapa LC yang benar-benar menikah. Ya alhamdulillah keluarganya sakinah itu. Sakinah. Saya dulu ada LC Liquid dinikahi sama orang juragan tambang dari Kalimantan. Ya alhamdulillah sukses, enak uripe gitu. Ada juga teman di Jakarta itu dunia malam dinikahi sama agamawan. Ya bagus-bagus aja itu. Tapi ya nikah tenanan itu loh, jangan cuman kamu di PHP tok gitu. Jadi begitu. Kalau nikah siri itu tidak harus mendapatkan izin dari istri pertama. Karena memang Al-Quran membolehkan laki-laki itu menikah dengan 4 wanita. Fankihu mato balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau tidak bisa adil ya satu saja cukup. Makanya yang jomblo tak doakan sejomblo-jomblonya kalian insya Allah segera berakhir, amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Jadi lah rabi mudar wile. Santai ae, lah kowe seneng karo cah wedok, kamu harus punya prinsip. Kalau jodoh pasti ketemu di pelaminan. Sebagai apa? Tamu. merongos. Sebagai tamu. Cuman persoalannya adalah mau dapat izin atau enggak, seharusnya pernikahan itu dilandasi karena cinta, bukan karena rupiah. Karena apa? Kalau kamu seneng sama tamu katakanlah, walaupun dia single, karena uangnya. Kalau toh kamu menikah pasti nggak lama. Walaupun memang menikah itu kata Rasulullah, tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Sebenarnya mau laki-laki mau perempuan sama, kategorinya 4 ini. Apa? Li jamaliha, karena ketampanannya, karena kecantikannya. Boleh. Kamu nikah dengan yang cantik boleh. Tapi ini bukan sebuah syarat mutlak. Karena itu relatif. Cantik itu relatif. Cantik itu relatif, editing itu alternatif. Makanya mbak-mbaknya itu kalau mau posting di medsos, ya Allah diedit ra umum. Nduk tak kandhani. Muka itu dirawat bukan diedit. Ra kok diedit. Saya itu kalau orang ada ngedit terlalu tampan itu saya jengkel saya. Laki-laki ya. Kalau ngedit foto jangan tampan-tampan. Kasihan saya yang tampan dikira editan. Iya. Oh, lah ngedit foto irungnya dimancungke. Ya Allah. Cangkeme merongos dimingkem-mingkemke. Jangan ngedit gitu. Santai saja Nduk kalau kamu merasa merongos. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kok lemu, fotonya diring-ringke menyetok seksi ya lah. Ya lah pengen seksi ya olahraga. Ngono. Lagian kalau kamu jadi cewek lemu santai aja Nduk. Kamu dibilang dasar lemu jawaban, nggak masalah. Aku lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan konco. Iya. Ya santai wae kok. Kalau kamu sebagai cowok menikahlah dengan cewek yang gemuk. Kenapa? Karena jangan menikah dengan yang kurus. Karena cewek yang kurus itu lebih fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ih. Codot. Boleh, tapi itu bukan ukuran mutlak. Kemudian apa? 5 liha, karena bondone, karena sugenya. Ya boleh-boleh saja. Kamu bilang cowok sama cewek, dasar cewek matre.
Nggak ada cewek matre mas, kamu saja yang tidak bisa mencukupi. Mau bener, wah. Rupamu kayak kota infak, bener. Tapi kadang-kadang mau itu aneh ya. Nikah dengan laki-laki kadang-kadang karena apanya? Karena uangnya. Begitu nikah, ya Allah, wong lanang kabeh diatur. Ora oleh dolan, ora oleh ngerokok, ora oleh nyekel HP, ora oleh nyekel duit. Lah kabeh ora oleh kowe rabia karo tuyul wae. Wong lanang kok repot, men ora oleh iki, ora oleh iki, ora oleh iki, ora oleh iki. Jan-jan. Wong wedok iki jan ampuh kok. Aku kasih tahu ya. Perempuan tuh kesalahannya satu. Terlalu banyak mengingat. Dan cowok itu kesalahannya juga satu. Apa? Terlalu cepat melupakan. Wong lanang lah punya bahasa apa? Lali rupane eling rasane. Lah wong wedok terlalu banyak mengingat. Makanya seorang istri hati-hati, seorang suami punya salah sama istri hati-hati. Kowe duwe salah pisan deh, seumur hidup bojomu kelingan, mbok tenan. Betul? Wes, mbok tenan kae. Dieling-eling terus. Wis lali 10 tahun begitu bertengkar, kelingan ra. Kowe mbiyen nyimpen sapa jenenge ning HP kae. Fotone mau simpen, kontaknya dia mau simpen. Mau jenenge Abdullah, padahal aslinya Siti. Ya Allah. Wong lanang nikah setahun, kontak HP-nya namanya siapa? Say. Syaitonir rajim. 5 tahun Beb. 10 tahun Israel. Ya Allah. Jeneng kok Israel dipencet brono bojone dhewe. Hati-hati. Kemudian wali hasabiyah karena garis keturunannya. Kayak anaknya sapa kayak? Boleh. Yang keempat wali diniyah karena agamanya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fatfar bidzatid taribat yadaka. Kalau kamu kemudian menikah, pertimbangkanlah, pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Ya karena hartanya boleh, tapi kamu harus jujur li. Kamu jangan nutupi kalau kamu miskin ya miskin saja, ngelamar apa adanya. Cewek itu ya apa adanya. Kamu besok kalau punya istri, membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Sing IQ-nya rendah ra nyambung gitu. 70 cara membahagiakan istri, 1 shopping, sisanya 69. Karena pada dasarnya cowok itu suka cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Jujur saja, kalau kamu senang sama cewek, aku onone mung koyo ngene. Gelem tampa ora gelem yo wis. Saya dulu melamar istri saya sama. Kekurangan saya cuma 1, kelebihan saya cuma 1. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan, modar aku ya aku. Sudah. Saya tanya, kamu punya harta? Enggak. Dulu mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Sentek. Serandi apa-apa. Duh, cewek itu suka cowok jujur atau tukang ngapusi toh? Jujur. Tapi rata-rata lah wis dadi bojone, jujur itu malah kadang-kadang dicurigai lho. Mila pada dasarnya perempuan itu suka dihapusi. Kowe kok ndi kolikuit kepruk botol. Kok ndi Jalan Magelang, orang nesu biasanya. Saya itu udah nggak main ke klub malam itu bukan karena saya nggak mau. Ya mergo izin. Bukan izin sama siapa. Kadang-kadang ke koho. Bro, ayo toh, liquid anniversary mbok teko. Bukan masalah saya nggak mau datang. Persoalannya sekarang medsos itu nakal gitu loh. Kalau saya seperti ini ngaji ini ya orang masih bisa memaklumi. Tapi kalau malam-malam tahu-tahu mobil saya parkir di depan, ada mobil Gus Miftah di foto. Wes seperti jeneng saya ra karu-karuan. Walaupun saya juga nggak urusan. Saya sering mengatakan apa? Kok kita sering tuh dirasani sama orang, kamu santai saja li. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow, gagah. Tapi ya mohon maaf itu loh, sekarang nggak bisa itu loh.
Tahu-tahu malam-malam saya parkir mobil di depan Liquid, plak di foto, lebok ke Instagram, kayak Miftah Dugem. Satu ketika saya menemani tamu-tamu saya di hotel, kebetulan di depan meja itu ada Jack D, ada Black Label gitu. Orang moto itu. Tahu-tahu besok udah ada di detik.com. Gus Miftah mendem. Ya Allah itu. Saya dulu pernah ditawari sama Koho diguyoni. Kowe ngaku dulur aku apa ora? Ngopo kok? Mbok ayo ngombe ra ketang titik. Dia bilang, tak tukokke motor Kawasaki Ninja waktu itu ya. 6-7 tahun yang lalu lah. Kowe lak gelem di restoit. Kowe lak gelem ngombe ngancane aku tak tukokke Kawasaki Ninja wis. Karena dulu kita pernah ya Mas Rona ya. Sini hadiahnya itu loh. Hadiah apa itu? Apa namanya? Tamu undian. Hadiahnya kan Kawasaki Ninja waktu itu. Lah dia bilang, "Gus, aku tak tukokke sak motor meneh. Kalau kamu nemenin saya minum 1 sloki saja." 7 tahun yang lalu. Saya bilang, "Enggak lah kok." Ya saya merasa enggak enak saja. Saya merasa begini aja. Orang kok aku suci ki ora. Saya cuma punya prinsip. Lah aku ki mendem, apa ya pantas ngandani wong mendem. Itu aja. Itu. Masa aku yang ngandani kamu? Mbak-mbak. Kan juga asik banget tuh. Saya itu alhamdulillah saya ngerokok pun saya tidak. Sekalipun saya belum pernah ngerokok. Ya lah ndelok wong ayu kadang-kadang seneng ya lumrah wong manusia biasa. Saya ditanya sama wartawan, "Gus Miftah kalau ngaji di klub malam sakjane pengen apa ora ndelok wong seksi?" Ya pengen. Terus gimana Gus? Ya ngempet. Oh mosok kiai ngacengan aku ya ngono ta. Kan ya ora pantas. Enggak asik tuh. Lah aku ndelok awakmu ayu, wow kuwi ya lumrah wong lanang biasa, normal gitu. Tapi yo ngempet lah. Yo ora kuat yo golek nomor HP ini lah. Belum nomor HP ini Rona. Jadi 4 hal itu yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau bisa ya golek imam sing apik. Karena pada dasarnya laki-laki itu adalah imam, perempuan adalah makmum. Dan kamu tidak akan pernah kerja di sini selama-lamanya. Maka batasi kenakalanmu. Kalau mau bikin tato yo aku rasa nglarang awakmu, tapi yo hati-hati. Kowe bakal tuwa. Saya sering ditanya, bagaimana tobatnya orang bertato? Jangan nambah tato. Oh mbak-mbak saiki gagah seksi to tatone ning kene. Burung elang. Begitu tua mengkeret ya empret. Ya Allah. Oh ya ono LC dure susu dikai tato sek. Wah, cecak. Gitu. Begitu meteng kan lemu boyo. Ini ndak ya? Kalau kamu itu minum, jejak bodimu itu barangkali yo di dalam lah, mbuh ana sing ngrusak apane ginjil atau apa. Tapi kalau tato, tak elekke yo. Aku bukan benci tato. Wong Koho iki nato boyo aku ndelok, raiku ndelok kok. Bahkan dulu ada temen Koho itu pengen tato Arab tak gaweke tulisannya Arab kok. Maksud saya bukan itu, saya nggak membenci tato sama sekali. Tapi kamu harus sadar, kalau mau buat tato, bahwa kamu tidak akan muda selama-lamanya. Kamu besok juga akan punya anak. Jangan sampai kemudian ketika anak kamu bertanya tentang tatomu, kamu nggak bisa jawab. Wih apa sih bu? Ya itu kamu pakai tato ya hakmu itu. Saya tuh kalau ngaji di Surabaya, kenapa kok bahasa sekarang yang muncul saya bikin banyak gambar gini, ada banyak gambar Gus Miftah Presiden para pendosa. Kalau saya ngaji di Surabaya itu saya datang mereka teriak-teriak, "Selamat datang Gus Miftah Presiden para pendosa." Bahkan di depan panggung itu ada orang gendut dibuka tato Mas petenge, beduk jajal. Wetenge ditato beduk. Tak takoni kowe tato apa le? Beduk Gus, tutuke ndi ngisore? Tak goleki ra ketemu. Ya kamu gaya tato ki ya mula. Tapi yang perlu kamu sadari itu, jangan sampai kemudian ada penyesalan ketika itu. Dan tato itu mau dihapus juga susah. Mau tato ya karepmu lah. Yang penting bertanggung jawab saja itu. Dengan segala konsekuensinya. Kupingmu mau tindak ya urus kuping-kupingmu dhewe kok. Dulu itu Mas ya, Mas Rona ya. Oh awal-awal liquid. Wah, yang di kafe itu hampir semuanya bertindak sih. Semacam-macam ono sing apa ke mur, mangkok, pelek. Wah. Barangkali gitu, ada pertanyaan silakan. Sebelum kita berdoa. Ada pertanyaan? Nggak ada.
Wih, mantan teras kita takon apa wih? Ini mantan teras. Teras guys buka orang tuh? Warganya buka. Ada pertanyaan silakan. Ayo anak bartender tanya. Mau nikah lagi? Kalau mau nikah lagi dengan janda gampang. Jandanya mbaknya janda, kamu Joko. Nggak usah pakai wali bapakmu. Tak nikah di sini bisa. Oh, saya terima nikahnya janda dengan mas kawin seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Yuk, mau bertanya silakan. Nggak ada? Nggak takoni dua kemungkinan. Paham atau belas ora paham. Mbak tanya Mbak. Mami ini nggak ketok. Mami ini sing tua guys apa? Mami siapa? Mika, ini Mami Mika. Mami Mika tuh nggak mau dibilang kadaluarsa. Kadaluarsaan. Ini kan susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Ya kalau kamu punya tato di sini Nduk ya, kamu bakal punya anak, nanti kamu nyusoni anak. Ya kan kasihan anakmu toh. Ya senakal-nakal kamu besok ya mohon maaf lah kalau bisa nyusoni anak pakai ASI. Karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Nah, so neng pasar, neng mall, neng liquid. ASI itu ekonomis, tidak gampang pecah. Nah, kan rono susu penyok, orang rono. ASI itu demokratis, bisa tinggu bapak, bisa tinggu anaknya. Nah. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya susu sapi kayak gampang dicekel karo wong le. Soalnya rono sapi behanan rono. Ya kalau nggak ada yang bertanya, itu ada snack di situ. Kita sholawatan dulu. Oh, tamannya. Tukang foto tanya tukang foto. Kalau orang udah bertato mau bertobat, Caranya gimana? Harus menghilangkan tatonya atau ada cara lain? Bagaimana tobatnya orang tato? Gampang, dengan tidak nambah tato. Gampang banget tuh. Apakah harus dihilangkan? Kalau kemudian dihilangkan kamu malah sakit, nggak harus. Tapi kalau kemudian ada teknologi menghilangkan tato tanpa rasa sakit, boleh dihilangkan, tapi nggak harus. Apakah orang bertato boleh sholat? Boleh. Lebih baik tato sholat daripada nggak tatoan tapi nggak sholat. Saya tuh tahu le, neng Instagramku aku posting santriku ki kok macem-macem toh. Tatonya kebak itu, adan begini, Allahu Akbar, tato kelihatan. Komentar di Instagram itu apa? Wah ngeri, dia tato kok adan, loh. Apa salahnya orang tato adan? Kayaknya boleh-boleh saja. Dulu saya punya temen, sak badan ini full tato. Umroh, kalau umroh kan pakai baju ihram, separuh tok ditutup, kan kelihatan. Ditegur sama polisi Arab, namanya Askar, yang jaga di Masjidil Haram ketika mau tawaf. Cara bahasa Indonesianya beginilah. Ini apa? Mana ada? Jadi tanya itu. Ini tidak sah macam-macam. Kan dia nggak bisa ngomong Arab, wong dia preman kok. Akhirnya Askarnya saya datangi. Maafi musilah, nggak ada masalah. Ini bukan apa-apa, tapi batik alami. Oh, ya Jul, silakan, fadal, tak hapusi. Jadi ini bukan apa-apa, tapi batik alami. Polisi goblok kamu. Dihapusi yo manut wong Arab. Saya tuh kalau umroh macam-macam. Yo membawa air sijal, nabung. Aku niat pengen umroh. Wow. Sesuk toh nggak bisa panduk. Umroh bersama Liquid Next Generation. Ngeri tapi. Amin kowe ramen kowe ngono kok. Telat malaikatnya minggat. Orang anak malah mau domblong. Wong aku umroh karo banji tahu. Umroh khusus banji, kendera. Begitu arep mangkat takon aku, "Gus, pakai mukena apa sarung?" Matamu iki lanang ya sarung kok. Mosok ya nang Masjidil Haram nganggo mukena padahal lanang iki lho ya. Tobat. Begitu nyampe Masjid Nabawi di Madinah, itu ono satu banji sing error. Aku nggak mau di kamar sini. Maunya sama Gus Miftah. Mah aku ngono. Iso teles kabeh jempolku. Begitu tawaf itu mau Ka'bah itu kan
Dia nggak mau manasik, nggak mau latihan umroh, nggak mau latihan ikut manasik, latihan umroh. Bingung caranya tawaf. Takon sama saya begini, Gus, tawafnya gimana? Gampang, itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Kamu nanti mengucapkan salam ke Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Muah. Bismillah Allahu Akbar. Banci, lihat Ka'bah ki histeris deh. Begitu mumpung Bismillah Allahu Akbar. Muah 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 muah. Jijik tenan aku. Begitu pulang ke Jogja mau masuk bulan Ramadan, telepon saya, Gus, saya mau tobat. Seneng saya, alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matamu lanang ya jilbaban. Jijik. Biasane sing banci-banci ngono kuwi jenenge ya aneh-aneh kae. Jenenge sapa? Suzuki. Ketoke susu bono kaos kaki. Ya, nggak ada pertanyaan. Ada lagi? Gitu ya. Tobatnya orang bertato gampang, jangan nambah tato. Kalau ada dihapus bisa ya silakan, kalau enggak harus. Yang penting hati ini yang tobat. Yuk, saya ajak Mas Rona. Aneh ya? Apa? Enggak, aku cuma mau ngomong. Kuwi kan delok LC yo nguyuh lho Mas aku. Besok lagi maksud saya, tolong dituliskan sholawat saya di sini, sholawat hasbi robi. Jadi atau di sana. Tagnya itu loh, bahasa Indonesia saja supaya mbak-mbak dan mas-mas yang ikut ngaji bisa baca itu. Yus kono nguyuh kono. Jangan lupa cewek. Malah nganggu ilmu tutul ke tembok nyuk. Jijiki. Lawang lanang iso tutul-tutul ke wong wedok modar kowe ya. Usek-useke ya malah bundas kabeh. Dok, tak kasih tahu ya. Siksa kubur itu yang paling berat itu disebabkan dua hal. Tolong kamu hindari dua hal ini. Satu apa? Utang orang bayar. Kuwi rungokno sing kasbon-kasbon kuwi. Nomor loro nguyuh ora cewek. Jadi senakan-nakalmu semabuk-mabukmu tolong kalau kencing cebok. Wis wong wedok nguyuhe ngadeg ya rata. Ses ngene lho ya. Ora pantes. Sunai nguyuh kuwi lungguh, wong lanang juga begitu. Kalau sunai Kanjeng Nabi sing lanang ya, cara kencingnya Kanjeng Nabi tak praktekke. Ora dibuka matamu malah cengengesan. Cara duduknya langsung histeris. Wow. Oh iya lah pas gede pas cilik kan aku malu. Enggak, ini karena kencing itu sepele tapi ternyata siksa kubur yang paling berat. Jadi duduk kencing ala Rasulullah itu begini. Bertumpu ke salah satu kaki. Satu kaki begini. Ternyata begini. Kalau begini nggak bersih, dibalik. Kan biasanya wong lanangnya lak nguyuh karena sing ganjel rambut itu kaya begitu wis bar cewek, katoke dinggo, moro-moro cerut dancuk metu meneh. Ya toh? Bener enggak? Sering tahu itu loh. Ora. Mana sing manuke sering didajan kuwi ya. Cewek ora ron. Cewek. Malah sangune diobat apa di ipik. Jadi sunahnya begini. Makanya kalau saya kencing di kafe-kafe seperti ini, saya nggak pernah kencing yang berdiri. Saya mendingan masuk ke toilet, duduk. Karena kencing berdiri itu nggak disarankan. Kalau begini nggak bersih, dibalik bertumpu yang kiri gitu loh. Nah, setelah itu sunahnya itu mohon maaf ya, yang cowok dipeluruti supaya gue mau. Orang dikocok, dipeluruti kok dikocok gitu. Bosok. Dipeluruti. Lah ngomong fikih itu asik loh, saru tapi memang itu harus disampaikan. Dipeluruti supaya apa? Air kencingnya itu hilang. Jangan sampai kamu pas udah cebok begitu sholat tahu cerit itu najis, terbatal sholatnya. Ya, wong lanang duduk, apalagi cewek. Aku ki bedake wong lanang sing nguyuh apa cewek itu nggak usah lihat orangnya kok. Dari suaranya kelihatan ya saya.
Lah lanang cur wong wedok yes. Iya sih kalau masih gadis. Lah kayak Mami Mike ya beda piyoh. Los rarewel. Angel. Saya dulu pulang ke Lampung naik kapal feri, pipis Mas Rona di toilet kapal, orang no banyu, waduh siksa kubur ya kok, mosok tak tutul ke tembok gitu. Saya tunggu gak ada air, lalu kelingan ngesai Sprite, akhirnya saya cebok pakai Sprite, rasanya ya Allah tengkeranyas, tarik sis. Lah gue udah tarik ses ya tarik tit rambutan. Rasanya tengkeranyas, untung ora glegeken gitu. Tahu-tahu glegeken ayo ya Allah. Ya itulah, jaga yang kecil-kecil. Walaupun kau mabuk masuk toilet cebok, itu insya Allah menjauhkan kita dari siksa neraka ya. Jadi gitu Mas Rona ya, besok dikasih tag di sini atau di mana pas sholawatan supaya mbak-mbaknya itu hafal. Apalagi di bulan Maulud, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama kalian masih ada Allah dan cinta Rasulullah di dalam hatinya, insya Allah masih punya kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba didengarkan aja yang bisa neroke. Itu banyak di YouTube. Hasbi Rabbi Jalallah, Maafi Qalbi Ghairullah, Nur Muhammad Sallallahu La Ilaha Illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Maafi Qalbi Ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad Sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya besok tanggal 27 ke Jakarta, ada syuting di iNews sama Trans 7. Malamnya insya Allah ada cewek selebritis DJ terkenal akan bersahadat mu'alaf dengan saya. Pernah tampil di Liquid, DJ, agamanya Buddha, pernah tampil di sini. Kira-kira siapa? Dulu pernah di sini, dan yang jelas bukan orang Indonesia. Tunggu besok tanggal 27. Dulu seksi, wah. Tapi alhamdulillah hidayah itu datang. Belum. Besok tanggal 27 di Bintaro, dekatnya Deddy Corbuzier. Ya, janda. Kalian janda, santai saja. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Laura yang neraka meneh rabine karo iki. Ya, selawatan. Donga. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah,
La ilaha